Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Swan dari kelas AK 4501 dengan NIM 14022 10042. Izinkan saya mempresentasikan PowerPoint saya tentang sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Terdapat beberapa pengertian menurut secara bahasa, secara istilah, dan secara harfiah. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Secara bahasa, yang berarti sesuatu yang dibahas. Secara istilah, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima kepada umat Islam dari generasi ke generasi. Sejarah turun dan pembukuan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada umur 40 tahun di Gua Hiro. Wahyu yang pertama diturunkan itu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, dan wahyu yang terakhir diturunkan itu surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya, Al-Quran pada periode Abu Bakar As-Siddiq. Pertama itu wafatnya Rasulullah yang memunculkan suatu gerakan sehingga Abu Bakar memeranginya pada perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Yang kedua itu banyaknya qori dan hafiz yang wafat. Lalu Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Yang ketiga, Abu Bakar menyerahkan utusannya kepada Zaid bin Sabit. Lalu Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dengan berpegang teguh kepada hufaz. Yang selanjutnya, Al-Quran periode Utsman bin Affan. Yang pertama, semakin banyak wilayah taklukan yang menyebabkan beraneka ragam perbedaan qiraah. Yang kedua, Utsman bin Affan membentuk lajna atau panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Harisbah untuk menyalin 5 mushaf. Lalu menyeragamkan bacaan dengan satu dialek Quraisy yang atau kita kenal dengan mushaf Utsmani. Ada pula nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, lalu Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Mu'idah, Asy-Syifa, Al-Hukm, Al-Balagh, Al-Dzikir, Al-Busyra, Al-Hikmah, Al-Furqan, At-Tanzil, Ar-Rahmat, Al-Qur, Ar-Ruh, Al-Basyair, Al-Huda. Isi kandungan fungsi dari Al-Quran. Yang pertama itu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, petunjuk segenap umat manusia. Yang ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Lalu yang terakhir, peringatan dan juga pembelajaran bagi seluruh umat manusia. Isi kandungan dari Al-Quran itu ada akidah, ibadah, akhlak, dan juga hukum. Selanjutnya, Al-Hadis. Bagian-bagian dari hadis itu terbagi dari 4. Yang pertama, rawi, sanad, matan, dan mukhraj atau mudawin. Rawi itu orang yang meriwayatkannya. Sanad itu jalan yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad. Matan itu punggung atau jalan tanah yang keras dan tinggi atau yang tulisan mengenai isi hadis. Mukhraj itu berasal dari kata kharaja yang artinya orang yang mengeluarkan. Muharrij adalah perawi atau hadis rawi atau orang-orang yang telah berhasil menyusun kitab serupa kumpulan hadis. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama ada hadis sahih, hasan, dhaif, dan qudsi. Yang biasa sering kita dengar itu sahih dan dhaif. Nah, sahih itu hadis yang utuh yang sehat, dan dhaif itu hadis yang kurang kurang sehat karena tidak ada beberapa syarat dari hadis hasan dan sahih di dalamnya. Selanjutnya, hadis berdasarkan perawinya. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang berdasarkan panca indera yang diberitakan oleh segolongan orang mencapai jumlah banyak menurut tradisi mereka yang sepakat berbohong. Selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan Rasulullah oleh sejumlah orang tetapi tidak sampai pada tingkat mutawatir. Selanjutnya hadis berdasarkan pada sandaran. Yang pertama itu ada hadis marfu yang berarti diangkat. Kesimpulannya berita yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung. Jenis hadis ini ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Yang selanjutnya ada hadis mauquf. Sesuatu yang disandarkan pada seorang sahabat atau beberapa golongan sahabat baik berupa perkataan maupun persetujuan, baik bersambung ataupun terputus sanadnya. Yang terakhir ada hadis maqtu, sifat matan yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi selanjutnya, baik perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Selanjutnya ada ijtihad yang berasal dari kata al-huj atau al-juh yang berarti kesulitan dan kesanggupan. Secara istilah berarti mengarahkan kemampuan dalam mencari dugaan kuat dari hukum syara. Syarat seorang mujtahid itu yang pertama ada mengetahui dalil-dalil syar'i,
mengetahui yang berhubungan dengan kesahihan dan kedhaifan suatu hadis. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh serta tempat terjadinya ijma'. Yang keempat itu terjadinya dalil, mengetahui dalil yang diperselisihkan hukumnya. Yang kelima itu mengetahui bahasa yang usul fikih. Yang terakhir ada memiliki kemampuan menggali hukum dan dalil. Dasar hukum ijtihad itu dari Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'. Selanjutnya ada fungsi ijtihad. Yang pertama itu menguji kebenaran hadis, lalu mengembangkan prinsip hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu ada wilayah ijtihad, itu masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Yang terakhir ada lapangan ijtihad, yang berarti setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil qati'. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.